Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Himatul Aliyah dari kelas 5C. Saya merupakan mahasiswa FISIP Universitas 11 April Sumedang dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai upaya pengembangan etika lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Baik, memasuki materi upaya pengembangan etika lingkungan. Yang pertama, penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Merupakan misi mulia untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem di tengah-tengah tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan adalah masalah yang sangat sulit. Upaya ini tidak cukup dengan penyuluhan-penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran. Pada tahap awal, perlu adanya landasan yang kuat dalam menjaga lingkungan. Landasan ini harus memiliki kekuatan yang memaksa dalam pelaksanaannya. Yang kedua, penetapan sikap untuk memerhatikan lingkungan. Pemerintah melalui programnya menetapkan sikap dasar yang sangat memerhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini dapat ditemukan dengan dimasukkannya program pembangunan lingkungan dalam wujud bab 4 dalam Repelita 2 berdasarkan butir 10 pendahuluan bab 3 GPHN 1973 sampai 1978. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Presiden nomor 27 tahun 1975, dibentuk Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam. Tugas panitia ini adalah menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan persediaan serta perkembangan teknologi, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Hal ini dilakukan dengan tujuan menilai implikasi sosial, ekonomis, ekologis, dan politis dari pola-pola tersebut untuk dijadikan dasar penentuan kebijaksanaan, pemanfaatan, serta pengamanannya sebagai salah satu sumber daya pembangunan nasional. Pada dasarnya, pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara orisinal. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Pada tanggal 11 Maret 1982, DPR RI dalam sidang paripurna telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang ditetapkan dalam Lembaran Negara Nomor 12 RUU yang selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, yang disingkat UU-LH. Pada dasarnya, undang-undang ini memuat asas serta prinsip-prinsip pokok tentang perlindungan dan pengembangan lingkungan hidup, beserta sanksi-sanksi ini merupakan dasar bagi semua peraturan perundangan lainnya. Yang ketiga, pemanfaatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 UU-LH perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Undang-undang baru ini diundangkan pada tanggal 19 September 1997, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yang disingkat Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU-PLH. Yang keempat, kebijakan berwawasan lingkungan. Berkaitan dengan alam, manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri. Manusia dikaruniai akal budi yang dititahkan untuk menguasai dan memerintah sub-subsistem lain dalam keseluruhan ekosistem, sehingga sering bertindak sewenang-wenang. Manusia pada akhirnya menjadi agresor dan predator yang sangat mengerikan. Untuk itu, sudah seharusnya dikembangkan sikap baru dalam memperlakukan lingkungan. Dengan kekuasaannya terhadap lingkungan, manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterikan yang lebih kuat dengan cara menjaga keutuhan lingkungan hidup. Lebih jauh, Frans Magnus Suseno berpendapat yang diperlukan tidak kurang dari suatu perubahan fundamental dalam sikap manusia modern terhadap lingkungan hidup dan alam. Sikap dasar yang dituntut itu dapat dirumuskan, menguasai secara berpartisipasi, menggunakan dengan memelihara. Oleh karena itu, hal yang perlu diubah adalah cara penguasaan dan cara pemanfaatan. Menguasai tidak sebagai pihak luar dan di atas alam, tetapi sebagai bagian alam, sebagai partisipan dalam ekosistem bumi. Manusia dapat menguasai dengan menghargai, mencintai, mendukung, dan mengembangkan. Yang kelima, membangun etika lingkungan baru.
Beberapa rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan yaitu sebagai berikut. Pertama, manusia harus menghormati alam. Manusia tidak hanya melihat alam sebagai sesuatu yang berguna baginya, tetapi juga memiliki nilainya sendiri. Jika terpaksa mencampuri proses-proses alam, ia hanya melakukan seperlunya dengan tetap menjaga keutuhannya. Yang kedua, manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab khusus terhadap lingkungan lokal sendiri agar lingkungan bersih, sehat, dan alamiah. Yang ketiga, manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Ia harus mengembangkan kesadaran mendalam bahwa kita, termasuk biosfer, merupakan bagian dari ekosistem yang tidak boleh terganggu keseimbangannya. Yang keempat, solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. Manusia bertanggung jawab untuk meninggalkan ekosistem bumi ini secara utuh dan baik kepada generasi yang akan datang. Yang kelima, etika lingkungan hidup baru memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, meracuni, mematikan, menghabiskan, menyia-nyiakan, dan melumpuhkan alam sebagian atau keseluruhan. Yang keenam, perlu dikembangkan prinsip proporsionalitas. Pembangunan pasti akan mengubah atau merusak lingkungan, baik sedikit maupun banyak. Untuk itu, urgensi suatu program dan akibat kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan perlu diperhatikan. Yang terakhir, prinsip pembebanan biaya pada penyebab. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pihak tertentu akan menyebabkan kerugian bagi seluruh masyarakat. Tidak adil jika seluruh masyarakat harus menanggung akibatnya. Pihak penyebab kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab sehingga kerusakan lingkungan dapat diatasi. Materi selanjutnya mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Masalah lingkungan sangat berkaitan dengan sistem. Rusaknya sistem tersebut akan merusak hidup manusia. Kerusakan lingkungan yang terjadi secara global merupakan tanggung jawab bersama. Ada beberapa pendekatan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Di antaranya, yang pertama, pola pendekatan filosofis. Dalam perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia dipandang sebagai subjek dan objek pembangunan. Dikatakan subjek pembangunan karena ia merupakan pelaksana pembangunan. Adapun dikatakan objek pembangunan karena sasaran hasil pembangunan pada hakikatnya untuk kepentingan manusia. Dengan kata lain, pembangunan dilaksanakan oleh dan untuk manusia. Pada dasarnya, tujuan pembangunan adalah tercapainya standar kesejahteraan yang adil dan merata bagi hidup manusia. Karena aspek kesejahteraan yang adil dan merata di setiap wilayah harus diupayakan dalam pelaksanaan pembangunan. Manusia memiliki hak dan kewajiban yang diatur sedemikian rupa sehingga kedudukan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan dapat terwujud. Akan tetapi, pelaksanaan hak dan kewajiban manusia dalam mencapai kesejahteraan harus memerhatikan kelestarian lingkungan alam, serta tetap tersedianya sumber daya yang diperlukan. Sumber daya lingkungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumber daya lingkungan juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu, manusia harus melakukan pengelolaan yang bijaksana, rasional, cerdas, dan bertanggung jawab. Dalam pengelolaan sumber daya lingkungan, manusia perlu berdasar pada prinsip ekoefisiensi, artinya tidak merusak ekosistem. Pengambilan secara efisien dalam memikirkan kelanjutan sumber daya yang ada dan keberlangsungan hidup manusia serta makhluk lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam tidak dimaksudkan untuk menguras habis kekayaan yang terkandung di alam, tetapi bertujuan pada terwujudnya tata pengelolaan keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam tersebut sering merusak alam. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi karena perilaku dan aktivitas manusia yang tidak bijaksana dan tidak cerdas dan tidak bertanggung jawab. Akibatnya, ekosistem lingkungan menjadi terganggu. Jika dibiarkan, perilaku manusia atas lingkungan yang merusak ini akan menghambat pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam konteks ini, keberadaan psikologi lingkungan memegang peranan penting. Psikologi lingkungan merupakan proses untuk pembangunan manusia yang sadar dan peduli terhadap lingkungannya secara total atau keseluruhan.
Terbentuknya pola perilaku manusia yang terinspirasi dan berwawasan lingkungan merupakan salah satu dasar penetapan tujuan umum atau goals dalam psikologi lingkungan. Seiring dengan tujuan tersebut, untuk membantu manusia sebagai pelaku pembangunan yang berwawasan lingkungan, psikologi lingkungan merancang metode sebagai berikut. Yang pertama, membangun kesadaran, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh kesadaran tentang kepekaan terhadap lingkungan dan berbagai masalah yang berkaitan. Yang kedua, transfer pengetahuan, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh berbagai pengalaman tentang lingkungan dan pemahaman dasar mengenai masalah-masalah yang berhubungan. Dasarnya adalah eksplorasi kemampuan rasional manusia. Yang ketiga, pengembangan sikap, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh nilai-nilai sosial, perasaan kuat, dan kepedulian terhadap lingkungan, serta mempunyai motivasi. Yang keempat, pemberian keterampilan, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh keterampilan dalam pemecahan masalah-masalah lingkungan. Yang kelima, partisipasi dan observasi, yaitu membantu individu dan kelompok sosial mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap berbagai masalah lingkungan dan mencoba menerapkan tindakan yang tepat untuk membantu memecahkan masalah. Yang terakhir, evaluasi dan refleksi, yaitu membantu individu dan kelompok sosial mengembangkan pola internalisasi diri atas seluruh aktivitas terhadap lingkungan dengan seluruh pembelajarannya, sehingga menjadi sebuah spiritualitas hidup. Spiritualitas hidup inilah yang akan mendorong perilaku konstan manusia atas lingkungannya. Pola selanjutnya adalah pola pendekatan ekologis. Yang pertama, sikap teknoratis. Menurut Frans Magnisuseno, salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah sikap teknoratis. Teknoratis ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekne yang artinya keterampilan dan kratein yang artinya menguasai. Dengan demikian, secara umum, teknoratis artinya keterampilan untuk menguasai sesuatu. Sikap teknoratis pada intinya merampas dan membuang alam, dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, sikap dikotomis. Sikap dikotomis berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia. Sikap ini akan memunculkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan, bahwa lingkungan adalah tempat dan sumber daya. Sikap dikotomis dapat diketahui dari hubungan manusia dan lingkungan. Beberapa pokok persoalan manusia melihat lingkungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cara manusia melihat lingkungan yang mempunyai dasar kepentingan. Kepentingan ini bisa negatif, bisa positif, bisa individu atau kelompok, kepentingan hidup secara keseluruhan. Yang kedua, cara memanfaatkan lingkungan. Artinya, apakah lingkungan hanya dieksploitasi atau dipikirkan juga keserasian atau keseimbangan lingkungan manusia dan masyarakat sekitar? Yang ketiga, cara mengelola lingkungan. Pengelolaan lingkungan ini mencangkup aspek sosial, ekonomi, teknik, budaya, dan politik. Hal ini mencangkup pertanyaan apakah ada ketegasan, kejelasan, dan perencanaan yang matang terhadap kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan. Poin selanjutnya, cara menyelamatkan lingkungan. Apakah lingkungan baik yang dapat dimanfaatkan manusia atau tidak itu perlu diamankan? Dan apakah lingkungan dikelola dengan baik dan arif sehingga pemanfaatan sumber daya alam tetap menyelamatkan lingkungan? Pola pendekatan yang terakhir adalah pola pendekatan psikologis. Pada hakikatnya, pembangunan berkelanjutan merupakan aktivitas memanfaatkan seluruh sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat manusia. Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya juga merupakan upaya memelihara keseimbangan antara lingkungan alami dan lingkungan binaan, sehingga sifat interaksi ataupun independensi antar keduanya tetap dalam keserasian yang seimbang. Prinsip pemeliharaan keseimbangan lingkungan harus menjadi dasar dari setiap upaya pembangunan atau perubahan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan keberlanjutan fungsi alam semesta. Upaya peningkatan kesejahteraan manusia harus seiring dengan kelestarian fungsi sumber daya alam, agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga dan potensi keanekaragaman hayati tidak akan menurun kualitasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.